بسم الله الرحمن الرحيم. Allah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa menjalankan ibadah sholat Jumat sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan pada Jumat kita kali ini dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah, mendapat ridhonya, mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sudah semua bahagia, perkenankan pada kesempatan kali ini kami menginformasikan untuk imam dan khotib di kesempatan Jumat yang akan datang. Insyaallah imam dan khotib akan disampaikan oleh beliau Bapak Ilman Soleh SSMPD. Adapun yang bertindak selaku imam dan khotib di kesempatan Jumat kali ini beliau Bapak Haji Mustafa SAG MPDI. Adapun muadzin akan dikumandangkan oleh Bapak Mariyati. Demikian informasi yang kita sampaikan. Mari kita ikuti pelaksanaan ibadah salat Jumat ini dengan khusyuk, kita dengarkan bersama-sama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Mustafa SAG MPDI dan Bapak Mariyati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Jamaah kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, perkenankanlah kami selaku khatib berwasiah pada diri kami sendiri juga para hadirin, marilah kita meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah, meningkatkan nilai religiusitas kita kepada Allah. Senyampang Allah masih memberikan kesempatan hidup yang sementara di dunia ini, dengan kita senantiasa meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah, tidak ada harapan lain selain kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada uswah teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Asr Allah menyapa kita tentang kabar ketika kita berada hidup di dunia ini. Kabar apa yang kita dapatkan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, dalam hal ini kita, itu berada dalam kerugian. Dalam hal apa kerugian yang akan kita alami? Yaitu kerugian secara materi maupun non materi. Kerugian ketika kita berada di dunia, yang nantinya setelah kita hidup di dunia ini kita akan berpulang ke rahmat Allah, kita berpulang ke akhirat. Karena kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa manusia itu akan merugi,
Maka Allah yang Rahman dan Rahim ini memberikan penjelasan di ayat berikutnya, illal ladzina amanu. Semua manusia itu akan merugi kecuali amanu, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang sudah menyatakan syahadah kepada Allah juga Rasulullah. Kemudian ia yakini dalam hati, kemudian ia buktikan dalam kehidupan perilaku sehari-hari. Inilah kriteria manusia-manusia yang nantinya ketika ia kembali kepada Allah tidak akan merugi. Maka tidak ada teladan dan contoh yang terbaik di dunia ini selain contoh keteladanan yang sudah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada jalan lain selain kita memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kriteria orang di dalam surat Al-Asr yang tidak akan merugi adalah amanu, orang-orang yang beriman. Kriteria yang kedua adalah wa'amilus sholihah, orang-orang yang senantiasa beramal kebaikan. Orang-orang yang selalu haus setiap saat ketika ia tidak bisa berbuat baik kepada sesama. Orang-orang yang setiap hari selalu rindu akan kebaikan yang sudah diberikan Allah kepadanya, sehingga ia tiada hari selain berbuat sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan. Manusia-manusia yang dalam impian dan perilaku sehari-harinya senang untuk kebaikan yang ia lakukan. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di hadapan Allah bukan dilihat dari banyak sedikitnya harta yang ia punya, bukan dari tinggi dan rendahnya jabatan yang ia miliki, bukan dari apapun status di dunia ini yang memukau mata hati kita. Akan tetapi Allah akan memuliakan manusia-manusia yang berada di jalan kebermanfaatan dalam hidup. Bagaimana ia bisa memuliakan orang terdekatnya? Bagaimana ia bisa memuliakan keluarganya? Bagaimana ia bisa memuliakan para tetangganya dan seterusnya? Maka wa'amilus sholihah, orang-orang yang tidak akan pernah merugi sejak di kehidupan dunia, lebih-lebih ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kriteria yang ketiga adalah watawasau bil haqq, orang-orang yang senantiasa bernasihat, menasihati dalam hal kebenaran, sekaligus watawasau bis sabr, orang-orang yang juga senantiasa nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentulah kita pernah melakukan sesuatu yang masuk kategori tidak benar, dan bisa jadi kita dihadapkan oleh sesuatu yang membuat diri kita menguji akan kesabaran. Maka dua hal ini menjadi salah satu tanda kriteria orang-orang yang tidak akan pernah merugi, yaitu orang-orang yang senantiasa menerima kritikan, menerima masukan, menerima nasihat dari siapapun itu, karena ia menyadari bahwa dirinya punya keterbatasan dan kelemahan. Dengan memiliki kriteria seperti itu, ternyata orang yang akan bijak ia akan punya. Dia akan memiliki sesuatu kearifan, kebijakan ketika ia melakukan segala hal berpatokan pada kebenaran. Di dalam kehidupan tidak ada manusia berjalan dalam kategori lurus, akan tetapi bisa kita lihat ketika manusia harus menerima sebuah cobaan dan musibah, maka kita pun tidak ada senjata lain
selain kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 kriteria inilah yang meski jadi rujukan kita dalam hal kita mengarungi kehidupan kita di dunia, sebagai bukti konkret implementasi kita mencontoh keteladanan kemuliaan yang sudah diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah, inilah yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan pesan di dalam surat Al-Asr, agar kita selaku hamba Allah yang banyak memiliki kelemahan dan kekurangan ini segera kita berbenah diri untuk mencontoh kemuliaan, untuk mencontoh kesuksesan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah tokoh yang amat sayang kepada umatnya. Di antara pesan yang diberikan kepada umatnya adalah sebuah menuju kesuksesan dan kebahagiaan, agar umatnya tidak senantiasa dalam kerugian. Di antara sekian banyak pesan yang bisa kami sampaikan adalah ungkapan hadis, idza mata banu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Jikalau anak manusia, dalam hal ini anak Adam, ketika ia qad mata meninggal dunia, berpisah antara ruh dan jasadnya, maka kebanyakan manusia baru tahu bahwa segala hal yang ia miliki selama ini akan berpisah. Apapun yang ia cintai akan berpisah, apa yang ia kuasai akan berpisah, kecuali 3 hal saja yang akan mengikutinya. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sebagian kecil dari harta yang kita punya, sebagian ilmu yang kita sampaikan, segala hal yang kita sampaikan kepada sesama dan itu bermanfaat, menjadi shadaqatun jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu itu disampaikan lillah karena berharap ridha Allah. Ilmu ini akan digunakan oleh manusia dari generasi 1 sampai generasi ila yaumil qiyamah. Maka kebaikan ilmu itu akan menjadi pahala mengalir yang tidak akan pernah ada ujungnya. Dan yang ketiga adalah waladun sholihun yad'ulah, orang-orang yang memiliki generasi yang memiliki kriteria soleh dan solihah, yang di setiap ia berwal amal baik, ketika ia selesai sholat, ia ingat kepada kedua orang tuanya dan ia mendoakan akan kebaikan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk memiliki 3 hal tadi, sehingga tatkala Allah suatu ketika akan menghendaki kita, semoga kita tergolong orang-orang yang memiliki kredibilitas husnul khatimah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir lana ya Allah an ziyarati Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah fi hadha majlisina. Allahumma rabbana hab lana minas solihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya fattahu ya alim. Allahumma zayyanna bil ilmi wa jammilna bil hilmi wa akrimna bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla ya Allah illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah wa la dzikrullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan akhwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah.